penggiarannya biar nyusul nanti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Untuk hari ini, Pak Wedi akan menerangkan ada beberapa hal yang harus Pak Wedi sampaikan. Untuk yang pertama, kemarin Pak Wedi sudah share untuk persiapan foto ijazah, karena ini wajib dan penting. Ya, sekali lagi Pak Wedi informasikan, jadwal juga Pak Wedi sudah share kemarin. Jadwalnya kita jatuh atau M2 jatuh di tanggal 15. Artinya sebelum tanggal 15 dana untuk pembayaran 20.000 per siswa harus sudah ke Pak Wedi semua. Teknisnya nanti seperti ini aja. Kebetulan nanti di hari Senin Pak Wedi akan mulai untuk pembagian sertifikat PSG, udah jadi semua. Nanti tugas kalian sertifikat PSG itu nanti kalian bawa ke tempat perakerin, tempat PSG yang dulu. Kalian cek dulu, ya, kalian cek dulu sekali lagi nama perusahaan, ya, terus pemimpin perusahaan, ya, kemudian nilai kalian. Ya, kemarin Pak Udi sudah suruh ngecek, tapi cek sekali lagi enggak apa-apa. Kalau memang nanti ada masalah atau ada kekurangan, selama itu tidak fatal, tidak masalah, ya, masih diteruskan. Kalau itu hubungannya dengan nama perusahaan salah atau nama perusahaan salah, tolong nanti harus diedit, harus diganti. Kenapa? Tolong yang belum masuk untuk mikrofonnya on kan? Yang belum masuk mikrofonnya on kan? Yang baru masuk mikrofonnya on off kan dulu. Oke, Pak Udi lanjutkan. Ya, sekali lagi saya ingatkan bahwa sertifikat PSG sudah jadi. Besok Pak Udi akan kasihkan mulai hari Senin. Tugas kalian adalah yang pertama, sebelum kalian mintakan tanda tangan, di situ sudah ada tanda tangan kepala sekolah. Kalian tinggal mintakan tanda tangan ke pimpinan perusahaan yang ada di situ, yang sudah kamu tuliskan ke Pak Wedi, yaitu sesuai dengan nama pembimbing atau pimpinannya sana. Cek sekali lagi nama pimpinan perusahaannya, ya, dan nama perusahaannya. Kemudian cek nilai kalian. Kalau nilai kalian ada yang D, tolong nanti konfirmasi Pak Udi. Tapi Pak Udi cek sudah sesuai, ya. Kalau tapi nanti ada nilai yang C, ya, C itu saya sesuaikan dengan hasil jadi keseluruhan, ya. Kalau nanti C itu kok bisa dirubah menjadi B dan atas persetujuan pimpinan, nanti informasikan Pak Widi. Tapi kalau dari pimpinan itu sebagai nilai valid, ya udah, ya, itu kondisinya. Jadi tugas kalian adalah mintakan tanda tangan di perusahaan, kemudian fotokopi, ya, kemudian dilaminating yang asli, fotokopi 2 atau 3, 2 untuk Pak Widi, 1 untuk Pak Widi, 1 untuk arsip TU. Saya ulangi sekali lagi, setelah kalian besok membawa sertifikat yang sudah Pak Widi berikan, mulai Senin nanti saya atur jadwalnya, tugas kalian adalah cek sekali lagi nama perusahaan, nama pimpinan perusahaan. Setelah benar, silakan langsung mintakan tanda tangan di sana. Ya, terserah teknisnya, bisa bareng-bareng berkelompok atau salah satu mewakili boleh, karena itu sifatnya minta tanda tangan, ya. Yang ditandatangani mana Pak? Yang ditandatangani nanti ada di sebelahnya tanda tangan kepala sekolah. Di situ ada keterangan pimpinan atau pembimbing perusahaan. Ya, ada 2, depan sama belakang. Depan adalah nama pimpinan perusahaan, belakangnya adalah nama pembimbing perusahaan. Kalau namanya sama, biarkan orang itu atau pimpinan itu tanda tangannya double. Tapi kalau orangnya berbeda, berarti tanda tangannya berbeda. Bisa dipahami? Bisa dipahami? Dengar yang mau diinformasikan? Bisa. Nah, bisa. Ada yang ditanyakan dulu sebelum Pak Udi lanjutkan. Ada yang ditanyakan dulu. Mungkin ada yang perlu ditanyakan dulu sebelum Pak Udi lanjutkan. Sudah jelas?
Ya, jadi nanti sertifikat PSG cukup kalian mintakan ke perusahaan, mintakan tanda tangan. Kemudian tidak usah dikembalikan Pak Udi yang aslinya nanti di laminating biar nanti nggak rusak. Kemudian fotokopi 3 boleh, 1 untuk kalian untuk arsipmu juga, 2 kasihkan Pak Udi. Nanti saya kasihkan 1 TU atau sekolahan, 1-nya Pak Udi. Ya, itu untuk prosesnya. Terus untuk foto ijazah, karena foto ini wajib, ya, satu siswa membayar untuk foto itu 20.000, ya. Jangan sampai nanti ada yang tidak foto bareng-bareng sekolahan. Kenapa Pak Udi bilang ini? Pak Udi sudah mengalami beberapa kasus anak-anak yang tidak ikut foto, tapi dia sendiri yang akhirnya kesusahan. Kesusahannya gini. Ini sebagai gambaran kalian. Anak itu pada saat suruh foto, dia nggak foto, ya, disuruh hadir, dia sudah bayar, disuruh hadir foto, dia belum sempat hadir terus. Akhirnya di sesi foto itu sudah ketinggalan, karena bareng-bareng sudah per kelas, akhirnya ketinggalan. Sampai ada susulan lagi, anak itu juga nggak foto. Akhirnya anak itu foto di luar. Apa yang terjadi? Dia harus mengganti beberapa kali karena salah terus. Salah dalam arti kata posisinya salah, ukurannya nggak benar, ya, dan hasilnya tidak sesuai. Ini yang sering terjadi. Jadi bukan berarti wah foto di luar bisa, bukan semudah itu. Foto di luar juga hati-hati, ya. Itu makanya kita mengambil dari foto ke sekolahan itu tujuannya biar mereka sudah tahu untuk ijazah itu ukurannya berapa. Terus kecerahannya seperti apa, kualitasnya seperti apa. Ya, bayangkan kalau kalian foto pinggiran, cuman di print HP, di print pinggir jalan. Baru kamu pakai sebentar aja, sudah luntur fotomu. Ini ijazah, ingat. Makanya Pak Odi nggak mau main-main masalah foto, jadi saya nggak mau tahu, pokoknya fotonya harus di sekolahan semua. Nanti informasikan ke orang tua kalian, karena hubungannya dengan hasil. Ini dipakai seterusnya sampai kalian kerja dan tidak akan luntur pada saat nanti fotonya hasilnya bagus. Ya. Untuk teknis pembayarannya, ya, mulai hari Senin sambil kalian mengambil sertifikat PSG sambil membayar ke Pak Widi setelah proses daring. Nanti bergantian, tidak masalah. Pak Widi sampai sore. Ya, misalnya Pak saya siang, Pak nanti saya sekitar jam 2 atau setengah 3. Nanti info ke Pak Widi tidak apa-apa. Ya, biar nanti nggak numpuk. Ya, misalnya tidak ada kegiatan, misalnya Pak habis daring, tugas saya sudah selesai, saya ke sekolah, boleh. Sementara tunjukkan bahwa tugas kalian sudah selesai dan sudah ikut daring di jam itu. Bisa dipahami? Bisa dipahami? Ada yang ditanyakan? Bisa, Pak. Bisa. Ada yang ditanyakan seputar PSG sama foto? Biar nanti jelas hari ini, jangan sampai tanya-tanya lagi. Silakan tanyakan ke Pak Odi masalah PSG atau sertifikat PSG, tanda tangan PSG sama masalah foto ijazah. Silakan tanyakan Pak Udi, undang-undang kalian. Jangan sampai nanti ada yang gerundel-guri bingung, tanyanya ke temanmu juga nggak ngerti. Silakan tanyakan Pak Udi di sini. Silakan. Kalau tidak ada pertanyaan, berarti Pak Udi menganggap cukup jelas untuk apa yang Pak Udi sampaikan hari ini. Oke, kalau sudah, Pak Udi akan menjelaskan tentang tugas hari ini. Hari ini Pak Udi setting tugasnya sampai jam 1 siang. Pak Udi nggak mau tahu, tugas itu harus sudah terkumpul ke Pak Udi jam 1 sudah ada di sini semua dan sudah terkumpul semua. Di layar kalian akan tahu siapa saja yang sudah mengumpulkan dan siapa yang belum. Di layar Pak Udi atau di Microsoft timnya Pak Udi akan tahu. Keterangan dikumpulkan, berarti anaknya sudah mengumpulkan, tapi belum Pak Udi nilai. Keterangan belum dikumpulkan, berarti anak ini belum sama sekali membuka filenya. Keterangan dilihat, berarti anak ini hanya melihat saja, tapi belum mengerjakan. Ada yang dilihat, tapi habis itu mengerjakan, tapi keterangannya dilihat dan Pak Udi harus cek. Seperti ini misalnya Pak Udi cek, benar-benar anak ini masih belum mengerjakan. Ya, tapi kalau dikumpulkan seperti ini, Pak Udi buka, pasti anak ini sudah mengerjakan. Ya, buktinya apa Pak? Ini sudah terupload. Kita lihat, ya,
dari hasilnya dia difototerapi, ya. Terus yang kedua juga Pak Udi sudah tahu prosesnya, porosnya digambar, langkahnya dilihat, ditulis yang rapi, proses tool postnya juga dibuat langkahnya. Cukup seperti ini ada yang Pak Udi minta. Sebenarnya Pak Udi mintanya kemarin mau tak suruh ngetik, tapi kasihan, makanya tak suruh foto aja. Sebenarnya proses untuk tim ini saya kasih Microsoft Word-nya, kemudian diketik, ya. Sebenarnya seperti itu konsepnya, ya. Tapi kan Pak Udi nggak mau konsepnya seperti ini, makanya tak suruh foto aja. Jadi anak yang sudah mengumpulkan, nanti ada keterangannya nilai, ya. Kalau seperti ini Pak Udi belum ngasih nilai karena toolpostnya atau porosnya belum. Ini sudah, nanti Pak Udi kasih nilai. Tapi nanti, yang penting anak itu sudah mengumpulkan. Nah, yang sudah ada nilainya di mana Pak? Di sini. Yang ada nilainya di sini. Ya, keterangan di sini yang masih belum mengumpulkan berarti masih belum lengkap, berarti belum tak kasih nilai. Yang sudah ada nilainya berarti muncul di sini. Misalnya Zainal Arif, ya saya buka. Zainal Arif sudah mengumpulkan, ya, dia sudah mengumpulkan poros, ya, sama toolpostnya sudah mengumpulkan, ya, sudah tak kasih nilai, ada di HP-nya, ya, ada di timnya. Begitu juga Imam Nurul, ya, Sahid misalnya, dia sudah mengumpulkan, ya, porosnya juga sudah, ininya sudah sampai bullfine sampai penggarisnya untuk digeser, ya, jadi bullfine-nya cetol, nggak masalah, yang penting rapi. Ya, besok lagi ini dihilangkan. Ya, ini digeser ke sini, motonya biar bagus. Gitu ya. Ini nggak apa, takutnya Pak Udi apa? Jongkomu nutupi ini, Pak Udi nggak bisa baca. Ya. Kalau ini kan kelihatan benar-benar habis gambar, oke. Tapi ini di-delete baik, nggak usah ditunjukkan. Nah, ini kan kelihatan ono garisannya, ada penggarisnya, ada banyak, tapi nggak masalah. Hasilnya bagus. Ya, gitu. Jadi nanti yang belum mengumpulkan, infokan, saya tunggu sampai nanti jam 13.00. Kesulitan tanyakan Pak Widi. Ya, Pak Widi hanya butuh proses langkah kerjanya, kemudian diupload, ya, nanti akan muncul dikumpulkan. Yang diupload 2, 1 toolpost, 1 poros. Jangan sampai salah. Saya ulangi, 1 toolpost, 1 poros. Jadi harus ada toolpostnya, harus ada porosnya, ya. Bagi yang belum mengumpulkan, ya, tolong setiap prosesnya Pak Udi minta tetap ada gambarnya, ya, tetap ada gambarnya. Seperti ini, Aditya Firmansyah, ya, Aditya Firmansyah dia menggunakan teknik beberapa file, ya, dia gabung menjadi PDF. Sebenarnya yang Pak Udi minta ini, dia ada 4 gambar, setiap gambar dia langsung convert ke PDF. Ini bagus, sehingga apa? Yang diupload cuma satu, yaitu file PDF tadi. Ini boleh, yang Pak Udi inginkan sebenarnya ini, ya. Tapi kalau nggak bisa ya udah, kalau nggak bisa ya foto satu-satu. Tapi bayangkan misalnya tugasnya Pak Udi, motomu sampai 20 file, kamu upload satu-satu, udah kosong kan? Nah, ini kadang belajarnya di sini, ya. Tanya Aditya atau tanya di Google, ada caranya adalah convert gambar, ya, gambar ke PDF ada, atau menggunakan scanner ada di aplikasi, ya, di aplikasi ada. Nanti coba biar nanti setiap kalian buat fotonya kalian bisa convert di situ menjadi satu. Itu ya, itu yang Pak Budi minta, ya. Jadi untuk tugas hari ini yang sudah, yang belum lengkap di sini silakan dilengkapi. Untuk yang sudah silakan nanti baca materinya Pak Budi. Untuk hari ini Pak Udi nambahi materi sedikit, yaitu tentang revolver yang kemarin masih banyak yang belum masuk, yaitu di sini. Saya terangkan sebentar aja untuk revolver. Ya. Revolver, ya. Proses revolver di sini adalah bahwa kita membuat atau kita membentuk suatu file tersebut menjadi satu gambar. Ya. Ya, jadi file tersebut menjadi satu gambar. Nah, gambarnya seperti apa, Pak? Untuk gambarnya sebenarnya prosesnya adalah poros itu terbuat dari proses pembuatannya separuh, ya. Coba Pak dibukakan untuk materinya. Itu contoh porosnya. Rata-rata kebanyakan dari kalian itu masih kebingungan pada saat kalian harus membuat suatu prosesnya, ya.
membuat satu prosesnya. Nah, prosesnya seperti apa, Pak? Prosesnya seperti ini. Misalnya Pak Odi bukakan untuk modul inventornya. Bentar, tak bukakan sebentar. Ini contoh gambarnya, ya. Contoh gambarnya, prosesnya kita tunggu untuk seperti ini misalnya. Nah, ini kan sebenarnya poros yang dibuat secara melingkar atau berputar. Tapi proses pembuatannya sebenarnya dari mana, Pak? Ya, proses pembuatannya sebenarnya dari sini. Ya, proses pembuatannya sebenarnya dari sini. Kalau dibukakan untuk prosesnya. Bukakan sebentar modulnya. Nah, biar nanti tahu untuk urutan prosesnya, kita ke revolver. Ke toolbox dulu. Nah, seperti ini. Bentar, tak jelaskan dulu. Nah, kemarin Pak Odi sudah menjelaskan untuk membuat ini, ya, untuk membuat ini inventor itu gampang, tapi pemahaman gambar itu nomor 1. Ya, seperti ini. Bagaimana cara membuat ini? Sebenarnya kalau kita sebagai orang yang paham gambar langsung mudeng. Oh, saya harus membuat dari depan. Berarti gambarnya gini, Pak. Ya, gambarnya ini. Berarti gambarnya ya seperti T ini. Saya keroai kanan kiri. Ya, kemudian diekstrud. Kuncinya apa? Kita tahu ukuran gambarnya. Nanti panjang berapa, lebarnya berapa. Ya, artinya apa? Kita bentuk 3D-nya dulu. Setelah bentuk 3D-nya masih ada yang kurang, masih Pak. Sebelah kanan kirinya dikeroai lagi. Ya, berarti kanan dan kiri kita keroai lagi. Kita putar objeknya. Kita ekstrud, kita buat kotaan yang mau dibuat. Misalnya ukurannya 20 sama 20. Keroai, ekstrud cut, bolong. Ya. Kalau sudah bolong seperti ini, ada apalagi yang kita butuhkan? Ini Pak, ada lubang di tengah. Nah, diameternya berapa? Lubangnya pakai apa, Pak? Boleh pakai hole, boleh pakai lingkaran, circle. Nanti diekstrud ke bawah, dilubangi. Kemudian apalagi, Pak? Ini ada semper di sini, di masing-masing sisinya, disemper. Ya, disemper di masing-masing sisinya. Kemudian setelah itu ada lubang ulir. Dikasih ulir di pojoknya ini. Nah, setiap proses ini Pak Udi sudah buatkan proses langkah kerjanya dan sudah kamu buat juga. Ya. Nah, langkah kerjanya inilah untuk memudahkan kalian pada saat nanti kalian menggambar 3D atau menggambar inventor yang sebenarnya. Karena sudah biasa menggambar, nanti membuat gambar-gambar poros, toolbox itu gampang sekali. Nah, sedangkan ini adalah revolver ya Pak Budi, nanti akan bahas di sini itu. Revolver, fungsinya itu apa? Merotate atau memutar objek gambar. Ya, merotate atau memutar objek gambar. Objek gambar seperti apa, Pak? Ya, objek gambarnya adalah pada saat kalian nanti menggambar, ya, kalian harus menggambarnya separuh. Kalau kamu menggambar utuh, salah malah. Jadi nek revolver gambarnya harus separuh. Makanya Pak Udi ajari yang namanya center line. Center line ini fungsinya adalah untuk pada saat kalian menggambar separuh, terus kamu klik dimension, otomatis yang muncul adalah diameternya ini. Munculnya diameter. Tapi kalau kamu hanya membuat garis lurus saja, tidak menggunakan center line, bekasi dimensionnya ya separuh aja. Berarti ini sama ini 15, munculnya 15. Tapi kalau tengah kamu kasih center line, ya ada di inventor namanya center line, maka pada saat kamu klik atas sama tengah ini, otomatis muncul diameternya berapa? Jadi 2 otomatis. Diameter 20 otomatis jadi 2. Padahal gambarmu cuma separuh aja tadi. Nah, nek gambar seperti ini gimana Pak enaknya? Ikuti aja sket ini, ke atas, ke kanan, ke bawah, nggak usah dikasih ukuran dulu, nggak masalah. Ya, kemarin Pak Udi udah ajari, ke atas, ke kanan, ke bawah, ke kanan, ke bawah, ke kanan, tutup, udah. Habis itu rapikan dengan semper. Setelah itu apa? Udah revolver aja. Nanti jadi seperti ini. Ya, jadi proses revolver kenapa harus Pak Udi tekankan? Karena setiap pembuatan poros, ulir itu pasti menggunakan revolver. Ya, pasti menggunakan revolver. Dan setiap ada revolver pasti kita butuhkan thread atau ulir. Setiap poros mesti akan memunculkan ulir di sini. Ya, Pak Udi akan ajari yang terakhir yaitu revolvernya. Besok Pak Udi akan ajari ini handle-nya. Kalau kemarin kan baru buat porosnya, ini handle-nya. Ya, kita buat handle pemegang yang kedua dulu, masih di revolver. Ya, seperti ini. Ini pemegang. Nah, ini ya, proses ini
kalau kalian lihat kayaknya gampang. Tapi kalau gambarmu salah, tidak akan bisa terjadi revolver di sini. Apa yang membuat salah? Yang membuat salah adalah pada saat kalian gambarmu utuh seperti ini. Ini salah malah. Sebagai rolas, ya, diameternya 12, terus ini diameternya juga 6, ini diameternya 8. Gambarmu utuh, salah. Tidak akan bisa diputar atau dirotate. Yang benar gimana, Pak? Gambarnya harus separuh. Ya, seperti ini, gambarnya harus separuh. Berarti saya gambarnya saya buat center line dari tengah, Pak. Ya, panjangnya berapa? 100 saja karena panjang poros ini pemegang ini adalah 100. Jadi kuncinya adalah kalian harus memahami gambarnya dulu. Sekali lagi, inventor itu gampang, tapi pemahaman gambar itu nomor 1. Seperti ini. Cara gambarnya gimana, Pak? Saya pakai center line, Pak. Saya klik center line dari ujung kiri ke kanan. Panjangnya 100. Kemudian habis itu saya buat sketch ke atas. Saya kira-kira mendekati 6 atau 7, terus ke kanan sekitar 70, terus panjangnya kurang lebih sekitar 100 dikurangi 80 berarti 20. Terus saya turunkan kurang lebih sekitar 1 mili, ke kanannya berarti 10 dikurangi 7, terus ke kanannya berarti 7, saya tutup ke separuh lagi. Kemudian saya rapikan dengan sampler 1x45 dan R2. Ya. Caranya seperti ini, simpel aja. Membuat ini cepat sekali. Perhatikan Pak Odi. Ya, membuat ini cepat sekali. Prosesnya seperti ini. Saya buka inventor. Ya. Kemudian saya buat file baru. Saya pilih metrik. Saya pilih standar milimeter IPT, saya create. Perhatikan Pak Odi. Cara cepatnya. Saya pilih start 2D sketch. Ya. Saya pilih pandangan depan aja, XY plane. Ya. Kemudian saya tadi bilang jangan pakai line untuk membuat garis tengah, tapi pakai ini, aktifkan center line. Perhatikan mouse-nya Pak Udi, saya letakkan di sini, center line. Saya klik center line, kemudian Pak Udi klik line, saya tempelkan di tengah. Saya tarik ke kanan, saya ketik 100 saja. 100 saya enter. Kemudian Pak Udi kecilkan, ya, Pak Udi kecilkan, terus saya escape, sisa ini saya escape aja, biar terpotong. Ya, setelah center line aktif, ya Pak Udi off-kan dulu. Mouse-nya saya arahkan ke center line, saya off-kan lagi. Tujuannya apa? Karena saya mau membuat garis ke atas sama garis ke kanan. Saya klik line, saya tempelkan sini. Saya buat sketch dulu ke atas. Saya kira-kira sekitar 6 atau 7. Tadi kan diameternya 12. Nggak usah terlalu panjang, kira-kira mendekati 6 atau 7. Seperti ini. Saya besarkan sedikit. Terus ke kanannya 70. Nggak usah tulis 70, tapi dikira-kira aja mendekati 70. Seperti lurus, seperti ini, kurang lebih. Terus ada miringnya, ya, ada miringnya kan tadi. Miringnya sekitar berapa, Pak? Miringnya sekitar jaraknya adalah sekitar 20. Ya. Sekitar 20. Posisinya adalah kira-kira jaraknya di sini. Ya, kira-kira jaraknya di sini, atau kamu bisa atur ke bawah, ya, ke bawah kira-kira 1 mili. Di sini kalau digambar di sini adalah diameternya adalah 12 dikurangi 8, ya, dibagi 2 berarti 4, berarti sekitar 2 mili. Kita coba turun untuk 2 mili, ya, kurang lebih 2 mili, ya. Terus ke kanan jaraknya adalah tadi berapa? Jaraknya sekitar 20, ya. Tarik aja sekitar 20, ya, kurang lebih 19 juga boleh. Nanti kita mainkan dimension, ya. Setelah itu kita lihat gambar lagi, ya. Nanti panjangnya itu terus kita turunkan lagi sekitar 1 mili. Saya perbesar, saya turun lagi sekitar 1 mili. Tidak harus pas, tidak masalah. Ke kanannya 3 mili, kurang lebih. Ya. Terus ke atasnya 1 mili, kurang lebih. Nanti kita mainkan dimension. Kita tutup di sini. Ya. Kita tutup di sini. Kita pakai di sini. Di ujung yang sebelah sini. Nah, seperti ini aja. Nah. Habis ini, setelah ini kita terbentuk garis ini, ya, garis ini kita sudah bentuk seperti ini. Tugas kita adalah ngasih dimension, ya, ngasih dimensinya. Ya. Kita klik dimension,
kita klik yang atas sama yang bawah, yang tengah ini. Nanti otomatis akan muncul seperti ini yang Pak Udi maksud tadi. Nah, diameter. Ya, padahal tadi Pak Udi buatnya separuh, tapi kok munculnya diameter? Karena saya menggunakan center line tadi. Tapi kalau kamu menggunakan line biasa, tidak muncul diameter, muncul seperti ini nggak bisa. Ya, klik aja sembarang, ketik 12, karena Pak Udi mintanya 12. Oke, dengan cara yang sama, ini kamu klik sama center line tengah, ini mintanya 6, masukkan 6, diameternya 6. Ya, oh diameternya maaf, ini bukan 6 tapi 8. Kita ganti, ini 8, sesuai dengan ukurannya 8. Sedangkan ini, ya, ini sama ini, dimensinya ini sama ini adalah diameternya 6. Sesuai dengan gambar yang Pak Udi tunjukkan tadi. Nanti kita lihat lagi gambarnya. Ya, 6. Nah, setelah itu kita atur panjangnya. Ya, ini dia panjangnya tadi 70. Tadi kan masih 70, berapa kan? Kita klik aja, kita ganti 70. Langsung ketik aja 70. Kemudian, ya, panjang ini sudah 100. Panjang ini adalah 20. Ya. Ini adalah yang ini dulu aja. Ini tadi adalah 7. Ya, ini 7. Sedangkan yang ini adalah 3. Kita buat 3. Nah, otomatis sisanya adalah 20. Kita cek, mesti 20. Nah, kita nggak usah tulis, nggak apa-apa, karena sudah benar. Nah, tinggal kita rapikan. Apa yang dirapikan, Pak? Ini sama ini, itu harus tirus. Jadi kita klik line, saya tempelkan di ujung sini, sama sini. Saya tiruskan. Ya. Oke, terus yang sisanya saya hapus. Cara ngapusnya Pak, tinggal diklik, klik kanan, pilih del aja, ya, delete. Kalau nggak ada, ya, kita tinggal del di sini bisa. Ini juga del di sini bisa, di keyboard maksudnya. Ya, kalau sudah kita semper di sini, ya, menggunakan ini semper. Sempernya berapa Pak? 1 kali 45. Ya, di semper 1 kali 45. Pak, di sini nggak ada semper 1 kali 45. Pilih yang kedua. Yang kedua hanya distance Pak, 1 sama 2, nggak ada sudutnya. Pilih yang ketiga. Nah, yang ketiga ada Pak, ada distance, ada sudut. Ya, kita pilih yang ketiga. Kita arahkan di sini 1 mili, sudutnya 45. Jangan di OK, tapi langsung klik ini, horizontal sama vertikal. Ya, kemudian saya OK. Ya, saya OK. Setelah itu, ke proses ini, ya, sebentar saya screenshot, biar nanti kelihatan proses pembelajarannya. Nah, setelah itu, di sini minta ada R-nya. Saya pilih fillet. R-nya berapa Pak? 2. Berarti tinggal horizontal sama vertikal klik. Nanti otomatis muncul seperti ini. Kita OK. Kalau sudah jadi seperti ini semua, kita tinggal klik ini, finish sketch. Perhatikan langkahnya, klik finish sketch. Kemudian saya kecilkan, saya besarkan sedikit. Nah, proses terakhir adalah kita harus klik revolver untuk memutar objek yang sudah mau dibuat tadi. Saya klik, sketch ini saya klik. Ya, setelah saya klik, saya pilih yang axis ini. Terus saya ditanya, apakah mau full 360? Ya, tapi kalau kamu pengen, misalnya Pak Udi minta separuh aja ya, ya tulis saja 180. Nanti jadinya separuh, kayak dibelah 2. Tapi kalau Pak Udi mintanya seperempat ya, 90 derajat, nanti jadinya seperempat aja yang muncul. Tapi karena Pak Udi mintanya full 360, ya full, nulisnya 360. Jadi full seperti ini. Kalau sudah gitu oke. Nah, jadilah seperti ini. Nah, kemudian Pak di ujungnya ini minta ada ulirnya Pak. Ya, ulirnya berapa? Kalau digambar ulirnya M8 kali 1,25. Ya. Caranya pakai apa Pak? Kita pakai treat. Perhatikan caranya. Klik treat. Ya. Kita tunggu sampai muncul satu tabel yang menandakan bahwa proses dari treat ini akan muncul. Karena treat ini untuk memunculkan kita harus memilih yang pertama, yang diulir mana. Ya, kita harus di face ini kita harus milih apakah yang diulir ini atau yang ini. Kita harus arahkan. Ya, saya ulangi, nanti yang muncul lokasinya adalah yang diulir mana, ini apa yang ini. Harus jelas.
Ini nggak mungkin, ini juga nggak mungkin. Ujungnya Pak. Oke, kalau sudah diklik aja. Pada saat di sini full length itu kalau ulirnya kena semua. Tapi kalau kamu pengen Pak tidak semua tapi separuh ya full length-nya di off kan. Ini dirubah separuh berarti 5. Nanti jadinya separuh. Ya, tapi kalau mintanya full length aja ya full aja enggak masalah. Kemudian pilih ini spesifikasinya. Spesifikasi di sini adalah tipe ulirnya. Saya pilih yang isometric profile. Pilih yang isometric profile. Ya. Setelah kalau dipilih isometric profile, nanti ada pilihan kisarnya berapa, terus M berapa. Ya, misalnya di sini M8 Pak. Ini Pak sudah sesuai. Kisarnya berapa? 1,25. Secara otomatis akan muncul. Setelah ini oke, ya, kita apply boleh, kita oke boleh. Sama aja. Jadinya seperti ini. Nah, biar realistik sesuai dengan warna bahannya, kita harus rubah menggunakan part di sini. Part ini kita kasih nama dulu, ya. Part 1 kita ganti nama, pakai file, pilih save as, ya. Tak ganti di filemu aja, di tanda D yang ada file M2, ya. Kita cari yang file M2. Ya, ini M2. Kalau dikasih nama poros new 12 TP2 GTM, ini aja. Ya, kalau di save, ya, saya save. Nanti muncul di sini akan berubah. Poros new 12 TP2 GTM. Kemudian kalau diklik kanan, kalau dipilih e-properties, kemudian saya pilih physical karena mau merubah bahan. Material ini aslinya generik itu bawaan. Ini bisa kamu rubah stainless steel, berarti stainless. Karena kalau dimintanya steel alloy, ya saya pilih steel alloy. Sesuai dengan yang diminta aja. Kalau sudah, klik apply, jangan lupa. Kemudian close. Kalau benar hasilnya sempurna seperti ini. Jadi benar-benar seperti besi yang kita bubut, beneran. Ya, realistik, benar-benar sempurna, kayak bubut. Ulirnya juga kelihatan ulir, mengkilap kayak besi. Ya, ini yang mau disebut sebagai proses revolver tadi. Seringkali revolver menjadi bahan PR kalian ya Pak, kayaknya agak susah. Ternyata setelah Pak Audi terangkan seperti ini, wah enak ya Pak menggambar dengan menggunakan inventor, enak sekali. Ya, enaknya mana? Proses gambarnya mudah, terus 3D-nya juga enak, kita bisa ngedit di sini. Oke, ini yang bisa Pak Audi sampaikan untuk hari ini, ya. Untuk hari ini sampai ini aja. Untuk minggu depan Pak Audi akan ajari yang proses membuat bahannya, ya. Sebelum Pak Audi tutup, ada yang ditanyakan dulu untuk proses hari ini dari mulai untuk foto ijazah sama sertifikat PSG, silakan. Ya ada, cukup jelas yang Pak Audi sampaikan. Cukup jelas ya. Ya, kalau sudah, ya. Pak, ada 20.000 apa 25.000 Pak? 20.000. Oh, Ya. iya Pak. Nanti sampaikan Ya, Bapak Ibu. Karena belum desain sekolahan, tapi karena ini langsung foto, jadi langsung kirim aja. Kalau ada orang tuamu yang nggak percaya, suruh WA Pak Audi atau telepon Pak Audi, ya. Nanti biar Pak Audi jelaskan. Ya. Oke, itu yang bisa Pak Audi sampaikan dari Pak Audi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan mengerjakan tugas yang Pak Audi sampaikan untuk sampai nanti jam 1 siang. Ya, silakan bisa di live.